إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan baru saja berlalu dan bulan Ramadan bukan sekedar musim-musim ibadah, tapi di dalamnya mengandung hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran untuk kita dapatkan faidahnya setelah bulan Ramadan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan dua pelajaran saja. Dua hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan mengingatkan kita bahwa tugas kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita di bulan Ramadan. Itu semuanya seharusnya mengingatkan kita bahwa memang kita hidup ini untuk beribadah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah jemaah sekalian, misi hidup kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Dan Allah berikan kepada kita segala kenikmatan. Dan Allah anugerahkan kepada kita rezeki. Semua itu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dan hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan sampai setelah berlalu bulan Ramadan kita tidak lagi mengamalkan perintah-perintah Allah atau kita tidak peduli lagi dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah Ramadan membekas dalam diri kita. Ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, hendaklah kita lihat hasilnya setelah bulan Ramadan. Apa hasilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau setelah bulan Ramadan kita tidak menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, maka itu menunjukkan Ramadan kita tidak berhasil. Tujuan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka itulah hasil daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan jemaah sekalian, kita harus takut. Kalau seandainya setelah bulan Ramadan, kita seakan merasa bebas lagi melakukan perbuatan maksiat. Nggak peduli lagi dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah pertanda amalan-amalan kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang jemaah sekalian, amal ibadah kita tidak bisa kita pastikan apakah diterima oleh Allah atau tidak. Tapi kata para ulama, ada indikasi. Ada indikasi yang menunjukkan ibadah kita diterima Allah atau tidak.
Apa indikasinya? Setelah kita melakukan ibadah, kita melakukan ibadah yang lain. Itulah jemaah sekalian indikasi amal ibadah kita sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan." Tidaklah balasan terhadap kebaikan kecuali kebaikan juga. Artinya jemaah sekalian, kalau memang amal kita baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dapatkan balasan kebaikan. Dan di antara balasan kebaikan itu adalah hidayah yang Allah akan berikan kepada kita untuk melakukan ibadah yang lain apabila ibadah sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata para ulama rahasianya mengapa setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kita dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal agar nilai-nilai Ramadan tidak hilang dan agar kita memiliki indikasi amalan kita diterima. Dan keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu juga sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala berpuasa 1 tahun. Jadi jemaah sekalian, ini kesempatan emas, jangan kita sia-siakan. Peluang mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Syaratnya 2. Yang pertama, kita berpuasa Ramadan. Yang kedua, kita berpuasa Syawal 6 hari. Dan tidak harus berurutan. Yang penting masih di bulan Syawal. Kita niatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kita akan mendapatkan pahala berpuasa seperti setahun penuh. Nah, ini hikmahnya kata para ulama, agar kita memiliki indikasi bahwa amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain setelah bulan Ramadan. Namun, apabila setelah Ramadan berlalu, kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu adalah indikasi amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, petiklah pelajaran, ambillah hikmah. Semua amal ibadah di bulan Ramadan itu mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah bukan hanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya, memang sepanjang hidup kita, itulah waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mati, kita akan mendapatkan hasil dari semua amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang bisa kita petik dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah hendaklah kita semakin menyadari bahwa sesama muslim itu bersaudara. Dan kita harus memiliki kepedulian terhadap saudara kita. Terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Mereka tidak hanya butuh di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, mungkin mereka masih membutuhkan kita. Maka itu kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal soleh yang sangat agung, yaitu peduli dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama yang membutuhkan bantuan kita. Di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan."
Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan, beliau semakin dermawan. Jadi, kemarin di bulan Ramadan, kita berusaha meneladani Nabi Muhammad SAW, meningkatkan kedermawanan kita. Kemudian, ditutup lagi dengan zakat fitri. Kata Nabi SAW, zakat fitri itu tuhratan lisaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan keji, wa tu'matan lil masakin, dan makanan bagi orang-orang miskin. Maka jemaah sekalian, ini semua mengingatkan kita bahwa kita orang-orang beriman itu bersaudara dan harus saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah suatu ibadah yang sangat agung. Kita mencintai saudara kita sesama muslim, dan kita membantu menolong orang-orang yang kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da." Sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan hanya di bulan Ramadan. Justru di bulan Ramadan kita dididik agar setelah bulan Ramadan kita pun masih perhatian kepada mereka. Terutama ketika mereka masih membutuhkan bantuan kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita menolong saudara kita, pada hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang berusaha melepaskan satu kesusahan orang beriman, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Bisa jadi jemaah sekalian, sedikit yang kita berikan kepada saudara kita, itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma, separuh kurma. Artinya meskipun sedekah kita sedikit sekali, bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah." Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat kelak. Maka perhatikanlah kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita yang paling utama. Yang lebih utama lagi yang masih punya hubungan keluarga dengan kita. Kemudian tetangga-tetangga kita, perhatikanlah, jangan sampai kita kenyang, lalu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita kelaparan. Tetapi jemaah sekalian, persaudaraan Islam itu luas, tidak terbatas orang-orang yang ada di negeri kita. Umat Islam, dimanapun mereka berada, adalah satu tubuh, mereka bersaudara. Oleh karenanya, kita juga harus peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina hari ini, yang dizolimi oleh orang-orang Yahudi, dan didukung oleh mayoritas negara-negara besar Nasrani. Mereka menzolimi saudara-saudara kita umat Islam. Perbuatan yang enggak masuk akal sama sekali. Membakar anak-anak, membakar wanita hidup-hidup, menghancurkan masjid, menghancurkan rumah sakit,
menghancurkan sekolah-sekolah, menghancurkan rumah-rumah, perbuatan yang enggak masuk akal sama sekali. Tapi kita adalah orang-orang yang lemah hari ini, jemaah sekalian. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Hari ini kita adalah umat yang lemah. Kita adalah umat yang besar. Sekitar 2 miliar umat Islam, tapi tidak sanggup menyelamatkan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang sampai hari ini masih dibakar, dibom hidup-hidup. Itulah kita, umat yang lemah. Maka seharusnya kita pun mengambil pelajaran dari bulan Ramadan untuk saling menolong, saling membantu. Minimalnya jemaah sekalian, kalaupun kita nggak bisa membantu secara fisik, kita bantu dengan doa kita. Dan jangan sekali-kali kita memandang remeh doa. Fir'aun Allah hancurkan, bukan karena kekuatan Nabi Musa dan kaumnya, melainkan karena doa-doa mereka. Oleh karenanya jangan sekali-kali kita memandang remeh doa kita. Minimal doa. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Maka semoga itu menjadi penyelamat kita di hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.